bebas itu adalah obat yang aman untuk digunakan oleh masyarakat umum tanpa risiko. Sebab kalau memang penerapan paracetamol itu termasuk bebas juga. Jadi ada lagi obat yang bebas. Obat bebas itu adalah yaitu bisa diberikan pembunuh ya, tidak terdapat apa tindakan seperti imunisasi, antimo itu kak, itu seperti obat bebas. Selain itu ada obat keras. Obat keras itu adalah obat yang hanya boleh menggunakan resep dokter. Kita tuh bolehnya tuh cuma pakai resep dokter. Seperti ini ada contohnya biopalan. Terus ada obat tradisional seperti jamu. Jamu di sini adalah obat tradisional yang menggunakan secara tradisional obat yang bersih seluruh tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut menjadi higienis dan bisa memperbaiki biasa obat jaringan. Jadi ada lagi obat herbal standar, ada lagi fitofarmaka, dan ada antibiotik. Antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Jika menggunakannya tidak tepat barangkali efek samping. Itu kan bisa kena efek samping itu, tidak terlalu sering mengonsumsi antibiotik dapat mengakibatkan efek resistensi terhadap obat itu sendiri. Biasanya kalau menyimpan antibiotik itu kak harus dicat yang bersih, kering dan terlindung dari cahaya matahari pada suhu ruang sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius. Simpen ya kak, baca-bacanya. Makasih ya kak. Golongan itu kayak golong dari varietas, pandang, tradisional. Kak, kalau lagi sakit kepala itu biasanya minum obat paracetamol. Nah, paracetamol itu biasanya dia golongan dengan obat bebas. Dia obat bebas. Terus kalau lagi di perjalanan biasanya kan minum antimo gitu kan kak. Antimo kan dia termasuk obat bebas terbakar. Kalau obat tradisional pasti apa udah tahu kan kayak jamu contohnya ini kan. Dia kok bisa tidak lagi macam-macam obat-obat pada sini biasanya aja kayak salep gitu kan. Baca kan kak. Obat bebas itu biasanya dia kan menggunakan resep dokter ya, kita bisa beli di toko-toko ya, biasa ya. Kak, makasih ya Kak atas waktunya. Ingin memberikan sedikit informasi. Makasih ya Kak. Jadi kan obat itu dibagi jadi beberapa golongan Kak. Jadi saya mau memproses obat itu adalah apapun yang terkait dengan obat bagaimana tadi jelasin? Biasanya tindakan dari makalah atau obat yang menggunakan nutrisi. Jadi golongan obat itu kan menjadi tiga. Ada obat bebas terbatas, dan obat keras. Obat bebas itu kayak paracetamol. Kakak pernah minum paracetamol kan? Nah, paracetamol itu tergolong obat bebas ya Kak. Jadi dia tuh terjual di kayak apotek terdekat gitu. Nah kalau obat bebas terbatas itu contohnya tuh kayak antimo gitu Kak. Nah itu tuh biasanya antimo tuh dijual di toko obat yang berizin gitu Kak. Terus ada obat keras. Obat keras tuh ada gambarnya tuh kayak salep-salep gitu. Nah, dia tuh kayak inulin gitu kan. Dia tuh obat keras tuh menggunakan resep dokter gitu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit kita dapat salep itu tuh termasuk obat keras. Obat keras tuh terbagi lagi menjadi dua bagian. Nah itu ada OA, ada OKT. Oh itu kan obat wajib awal, jadi itu kayak betadine gitu Kak. Terus
Eh, obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek atau dapat resep dokter gitu. Lalu ada obat keras tertentu atau OKT. Obat keras tertentu contohnya beberapa medika gitu, atau obat psikotronik seperti obat penenang dan obat dan obat tidur. Nah, itu termasuk obat keras tertentu. Terus yang ada obat tradisional. Obat tradisional itu dibagi lagi jadi 3 bagian kak. Jadi ada jamu, obat standar dan fitofarmaka. Jamu itu obat tradisional disediakan secara tradisional di seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu disebut jenis atau bebas cemaran serta digunakan secara tradisional. Obat herbal itu herbal standar, sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Lalu ada fitofarmaka, sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dan uji klinis. Terus ada bahaya jamu kak. Bahaya jamu itu seperti gangguan fungsi liver, karena ketika jamu atau bahan herbal masuk ke dalam pencernaan maka akan terjadi proses metabolisme di liver. Kalau mengonsumsinya secara berlebihan, pekerjaan liver akan menjadi berat dan tentunya akan terganggu. Waktu yang baik minum jamu itu Kementerian atau Kesehatan menyebutkan pada dasarnya konsumsi jamu boleh dikonsumsi setiap hari, di mana minum jamu setiap hari merupakan upaya untuk menjaga daya tahan tubuh, pemulihan kesehatan, kebugaran hingga kecantikan. Contohnya tuh kayak kiranti kan untuk kayak kalau lagi yang sekitar. Kayaknya segitu aja yang saya ada. Makasih ya kak udah mendengarin. Kalau obat itu kan terbagi menjadi yang pertama kan ada obat panas. Obat panas itu obat yang aman untuk digunakan oleh masyarakat tanpa menggunakan resep dokter. Itu tuh bisa ditemukan di warung. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Tempat penjualnya ada di apotek dan toko obat berizin. Yang ketiga ada obat keras. Obat keras obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Tempat penjualannya di apotek. Contoh obatnya itu ada biobola, keston. Obat keras juga terbagi menjadi 2, yaitu obat wajib apotek dan obat keras. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat disediakan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Ya, ada juga Pak antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Jika penggunaannya tidak tepat, beragam efek sampingnya. Cara pemakaian yang tepat itu tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter, tidak menggunakan antibiotik untuk infeksi selain bakteri. Efek sampingnya selalu yang ada obat tradisional. Obat tradisional itu seperti jamu. Jadi obat tradisional itu nggak boleh diminum? Boleh Pak, ini boleh. Makasih ya Pak. Maaf Pak udah mengganggu waktunya.